Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian, kita kembali lagi dalam renungan malam pada malam hari ini. Dan memulai renungan kita pada malam hari ini, mari kita bersama berdoa. Kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, Bapa yang penuh dengan belas kasihan, Bapa yang penuh dengan kemurahan, kembali kami datang kepadamu ya Allah. Kami mengucap syukur atas kemurahan dan belas kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Hingga pada di malam hari ini kami boleh merasakan akan anugerah kehidupan yang masih Tuhan percayakan bagi setiap kami. Dan saat ini kami akan membaca, merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Berkati setiap kami ya Allah, agar apa yang boleh kami baca, kami renungkan bersama, itu semua dapat kami lakukan dalam setiap langkah kehidupan beriman kami. Bersabdalah kepada kami ya Allah, anak-anak-Mu, karena kami sudah sedia untuk mendengarkannya. Di dalam Kristus Yesus, Tuhan yang telah menjadi manusia bagi setiap kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, bacaan Alkitab kita pada malam hari ini diambil dari Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius pasalnya yang ke-20 ayatnya yang ke-29 yang menyatakan, dan ketika Yesus dan murid-muridnya keluar dari Yeriko, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Ada dua orang buta yang duduk di pinggir jalan mendengar bahwa Yesus lewat. Lalu mereka berseru, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Tetapi orang banyak itu menegur mereka supaya mereka diam. Namun mereka makin keras berseru, katanya, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Lalu Yesus berhenti dan memanggil mereka. Ia berkata, "Apa yang kamu kehendaki supaya aku berbuat bagimu?" Jawab mereka, "Tuhan, supaya mata kami dapat melihat." Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan, lalu ia menjamah mata mereka, dan seketika itu juga mereka melihat, lalu mengikuti dia. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkan, dan juga melakukan firman Tuhan dalam setiap langkah kehidupan beriman kita. Hosiana. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, tema bacaan kita dari Sabda Bina Umat pada malam hari ini adalah tergerak hati oleh belas kasihan. Jika kita membaca renungan firman Tuhan dari Injil Matius ini, maka kita akan menemukan iman yang begitu kuat dari seorang yang buta. Kita menemukan bahwa ketika orang yang buta ini dia kemudian ditegur oleh orang banyak ketika dia berseru kepada Yesus. Dia ditegur untuk diam. Tapi dengan iman, ia kemudian karena merasa bahwa Yesus mampu menyembuhkan akan sakitnya, akan kebutaannya, maka ia kembali berseru. Dan Yesus mendengar seruannya. Lalu Yesus berkata, "Apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Lalu mereka menjawab dengan iman, "Tuhan, supaya mata kami dapat melihat." Kalau bukan karena iman, kalau bukan karena kepercayaan penuh pada Yesus saat itu, maka dua orang buta ini tentu tidak akan sebegitu ngotot, sebegitu kuatnya mempercayai bahwa Yesus mampu memulihkan mereka. Tapi karena iman yang kuat, meskipun mereka ditegur, meskipun mereka harus berteriak berkali-kali untuk dapat didengar Yesus, mereka tetap menyatakan keinginannya untuk dapat disembuhkan. Tapi ibu bapak saudara sekalian, ini bukan semata-mata karena iman mereka, karena seruan mereka, karena kegigihan mereka. Tapi di ayat yang terakhir dikatakan bahwa ini semua terjadi karena Yesus tergerak hatinya oleh belas kasihan. Maka Yesus menjamah mata mereka dan seketika itu juga mereka dapat melihat.
Jadi dua hal tadi, ketika orang buta ini punya iman kepada Yesus, mereka menyampaikan iman tersebut. Mereka kemudian melakukan sesuatu untuk menyatakan iman mereka, yaitu memohon kepada Tuhan. Meskipun mereka ditegur, meskipun mereka dianggap mengganggu oleh orang banyak yang ada di sekitar Yesus, tapi mereka tetap menyampaikan apa yang seharusnya atau hendaknya mereka lakukan. Dan yang menjadi poin penting dari bacaan ini adalah, ini bukan karena itu semua mereka dapat melihat, tapi karena Yesus yang tergerak hatinya oleh belas kasihan. Jadi ibu bapak saudara sekalian, seperti bacaan kita pada hari Minggu lalu, bahwa hanya oleh kemurahan Tuhan sajalah kita dapat hidup, kita dapat merasakan berkat Tuhan. Bukan karena kuat hebat kita, bukan karena kita yang bekerja dari pagi sampai malam, bukan karena kita punya iman yang begitu banyak, bukan karena kita kemudian sudah menjadi Kristen sejak lahir, atau kita baru menjadi Kristen baru kita merasakan kemurahan Allah. Tapi kemurahan Allah, kehidupan kita dapat kita rasakan berkat Tuhan, itu semua karena kemurahannya, karena kuat kuasa Tuhan, bukan karena kita, bukan karena kuat hebat kita, bukan karena usaha kita, tapi karena Tuhan. Nah, maka pada bacaan kita pada malam hari ini, kita juga mau diingatkan bahwa ketika kita memohon kepada Tuhan, ketika kita menyampaikan permohonan kepada Tuhan, biarlah Tuhan yang tergerak hatinya untuk menolong kita. Jadi ketika doa kita, ketika harapan kita tidak sesuai dengan apa yang kita minta, kita tidak kemudian menjadi kecewa dan menyalahkan Tuhan. Karena ketika kita memohon, karena ketika kita meminta, maka itu semua tergantung Tuhan. Apakah Tuhan tergerak hatinya untuk menolong kita oleh belas kasihannya? Apakah Tuhan berkehendak untuk menolong kehidupan kita? Ketika dalam doa kita berkata, Tuhan jadilah kehendak-Mu bukan kehendakku, biarlah itu yang benar-benar kita hayati dalam setiap langkah kehidupan beriman kita. Kalau dalam bacaan kita pada malam hari ini, Tuhan berkata, apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Itu Yesus bertanya. Yesus bertanya kepada dua orang buta ini, bahwa apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Yesus sudah menawarkan itu. Dan dia tergerak hatinya ketika mendengar jawaban dari orang yang buta ini. Dan ketika kita merasakan bahwa Tuhan sudah mempertanyakan apa yang kita inginkan, maka jawablah. Dan biarlah setiap jawaban kita itu menjadi otoritas Tuhan. Ketika kita memohon, ketika kita meminta, ketika kita melakukan sesuatu, biarlah itu menjadi kehendak Tuhan. Ketika jawabannya, ketika respon Tuhan itu terjadi dalam kehidupan kita, biarlah itu semua menjadi sepenuhnya hak Tuhan. Jangan sebaliknya kita, Tuhan saya mau A, B, C, dan D. Jadi ketika saya melakukan A, ketika saya sudah memohon, Tuhan tolong kabulkan. Kalau Tuhan tidak mengabulkan, kita terus menyalahkan Tuhan. Apa yang kurang ya dari kehidupan saya? Yang kurang adalah kita kurang berserah. Kita kurang menghayati, Tuhan jadilah kehendak-Mu bukan kehendakku. Siapa tahu apa yang terjadi dalam kehidupan kita saat ini, itulah kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Dan mari syukurilah itu. Dengan kehidupan yang senantiasa hidup berkenan di hadirat Tuhan. Ibu bapak saudara sekalian, kita sudah memasuki minggu Prapaskah yang kemudian semakin mendekati hari Paskah. Lilin-lilin ini sudah 5 yang menyala.
akan ada satu lagi lilin yang menyala di minggu depan. Dan dimana ketika semua lilin ini menyala, maka kita akan semakin dekat lagi pada Minggu Paskah. Kita akan merayakan, kita akan mengingat akan kematian dan juga kebangkitan Yesus Kristus bagi setiap kita. Itu semua bukan karena kuat hebat kita diselamatkan. Bukan karena kekuatan kita, tapi karena kemurahan Tuhan. Kemurahan Tuhan yang mau mati, bahkan bangkit bagi setiap kita. Mari hayati itu. Mari renungkan hal tersebut. Bahwa ketika kita memohon, ketika kita meminta, berilah luang sepenuhnya kepada Tuhan untuk tergerak hatinya oleh belas kasihan. Selamat menghayati, selamat menjalani minggu-minggu Prapaskah ini bersama tangan kasih Tuhan. Dan berilah luang sebesar-besarnya bagi Tuhan untuk tergerak hatinya menjawab setiap doa dan permohonan kita. Tuhan memberkati setiap kita. Amin. Mari kita bersama berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kembali kami datang kepadamu ya Allah. Kami mengucap syukur, kami berterima kasih Tuhan atas kebaikan, atas kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami boleh bersama merenungkan akan kebenaran firman-Mu, dan kiranya firman-Mu yang boleh kami baca dan renungkan ini dapat kami lakukan dalam setiap langkah kehidupan beriman kami. Bahwa kami memberi ruang sebesar-besarnya bagi Tuhan untuk menyatakan belas kasih-Nya. Bahwa setiap doa, setiap permohonan yang kami panjatkan kepadamu, itu semua adalah hak Tuhan untuk menjawab dan meresponnya. Hanya oleh ketergerakan hati Tuhan sajalah Tuhan mampu menjawab akan doa dan permohonan kami. Bapa yang baik, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami dalam tangan kasih-Mu. Ini doa, ini syukur dan permohonan kami kepadamu. Di dalam Kristus Yesus Tuhan yang telah menjadi manusia, untuk menyelamatkan setiap kami. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.